Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, apa kabar? Salam sehat dan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Sudah lama kita tidak bertemu ya Pak Heri. Terakhir tugas di Kecamatan Lumbalung. Iya. Masya Allah. Pak Heri, mohon maaf ini kami mengganggu waktunya sebentar. Ini maksud dan tujuan kami ke sini untuk mewawancari Bapak terkait tugas demonstrasi konseptual mobil CGP Angkatan 10 ini ya, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Bapak? Bisa kita mulai wawancaranya? Bisa Bapak, silakan. Baik, Pak Heri, mungkin ya dalam menjalankan tugas kita ini tidak lepas dari segala permasalahan-permasalahan di lingkungan sekolah yang menuntut kita dalam pengambilan keputusan. Nah, selama ini dalam permasalahan tersebut, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi permasalahan tersebut atau kasus-kasus itu merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya berusaha untuk menjawab berdasarkan tingkat pengetahuan saya dan juga pengalaman saya selama saya menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 14 7. Sebetulnya sebelum saya menjawab lebih lanjut, saya ingin mengingatkan kembali bahwa terdapat paradigma, terdapat prinsip, terdapat langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Contoh misalnya seperti adanya paradigma dalam pengambilan keputusan, benar atau salahnya, kemudian rasa peraturan atau keadilannya, jangka pendek atau jangka panjangnya. Kemudian pada prinsip pengambilan keputusan itu juga kita harus meninjau kembali terhadap hasil akhirnya, terhadap peraturannya, termasuk juga terhadap nilai-nilai etika atau nilai-nilai kebajikan yang terdapat di dalamnya. Nah, dari semua itu, untuk mengambil sebuah keputusan apakah itu dilema etika ataupun bujukan moral, kalau dilema etika ini kan adalah versus benar dan juga benar, sedangkan bujukan moral adalah versus benar dan juga salah. Nah, kita harus mengetahui konteks dari permasalahannya terlebih dahulu. Sesuaikan dengan konteks permasalahannya, baru kita bisa mengambil sebuah langkah keputusan. Tapi tidak luput dari adanya paradigma dalam pengambilan keputusan, prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan, serta langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang konkret yang harus kita sesuaikan dengan setiap kasus yang terjadi di ruang lingkup satuan pendidikan. Oh baik, terima kasih Pak Heri. Ini sudah sangat jelas ya, dan juga runtut sebenarnya. Banyak pertimbangan tadi, terutama dari sisi paradigmanya, prinsipnya, jadi nanti baru menentukan langkah-langkahnya yang mana, apa yang itu bersinggungan juga dengan aturan yang berlaku gitu kan ya. Nah kemudian Pak, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk permasalahan-permasalahan di mana ada dua kepentingan ini yang sama-sama benar gitu Pak, atau mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama-sama gitu Pak, sama-sama benar tapi bersinggungan gitu Pak. Baik, artinya dalam hal ini kita dilema dalam menentukan sebuah langkah dalam mengambil keputusan. Misalnya saya kasih contoh ya Pak. Misalnya di sekolah ini terdapat salah satu kegiatan beberapa ekstrakurikuler, seperti misalnya ekstrakurikuler seni dan juga olahraga. Di situ kita harus melibatkan adanya pendampingnya, ada pelatihnya, kemudian ada lagi peserta didiknya. Kita pahami bersama bahwa setelah pulang sekolah, peserta didik di sini ada yang mengikuti kegiatan TPA, ada yang mengikuti kegiatan madrasah, di samping ada jadwal ekstrakurikuler dari sekolah. Nah, ini merupakan dilema etika bagi sekolah dalam mengambil kebijakan. Nah, untuk itu, dalam hal ini kita harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan mana yang paling baiknya, sehingga dari hasil identifikasi kita harus juga bisa mengumpulkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini adalah pihak sekolah, internal sekolah secara otomatisnya, kemudian keluarga ataupun orang tua murid tentunya, dan juga pemerintahan desa ataupun guru pengajar di TPA dan juga di madrasah. Nah, dalam hal ini
kita mengambil jalan tengahnya. Misal contoh, ekstrakurikuler seni tari itu dilaksanakan setiap hari Sabtu. Tapi ada peserta didik sebagian yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, tapi dia harus mengikuti kegiatan madrasah. Pada saat dua hal ini bersamaan, ekstrakurikuler seni tari harus tampil mengikuti lomba. Di madrasah harus tampil mengikuti tilawah Quran. Dua-duanya benar. Bagaimana kita bisa memberikan solusi terhadap peserta didik yang mengikutinya, dan kita harus juga sinkronisasi terhadap orang tuanya, komunikasi yang aktif terhadap orang tuanya, sehingga dalam hal ini karena keduanya ini sama-sama baik untuk peserta didiknya, kita lihat waktunya, waktu pelaksanaannya, sudah dari jauh hari mana yang dahulu, mana yang harus lebih ekstra. Mungkin kita harus apabila misalnya tilawah Quran itu terlebih dahulu didahulukan lombanya, kemudian minggu depannya baru seni tari, berarti dahulukanlah tilawah Qurannya baru ke seni tarinya. Mungkin bisa izin ke madrasahnya apabila ditambah jadwalnya untuk anak-anak tertentu. Nah, itu sebenarnya dilema etika. Jadi dalam hal ini adalah identifikasi kebutuhan sampai ke tujuan hasil akhirnya. Oke. Baik, ini sudah lengkap. Sebenarnya ini sudah menjawab 2 pertanyaan sekaligus, Pak ya. Tadi sudah diidentifikasi permasalahan dilema etikanya terkait langsung langkah-langkah prosedur yang akan Bapak gunakan dalam menghadapi dilema etika tersebut tadi ya. Baru yang terakhir saya rasa butuh adanya refleksi. Oh iya, ditinjau kembali itu. Ditinjau kembali, sudah pasti. Masya Allah. Baik Pak, ini karena tadi udah jawab 2 pertanyaan sekaligus, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh Bapak? Ini hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seperti tadi? Hal-hal yang efektif disesuaikan lagi sebenarnya berdasarkan kasusnya. Penyesuaian. Iya, menyesuaikan terhadap kasusnya. Kita ketahui bersama bahwa kita harus selalu mencari ataupun menggali informasi yang ada. Nah, ketika kita menggali informasi yang ada, kemudian kita menentukan hal-hal setelah mendapatkan informasinya. Setelah itu baru kita mencari solusi. Benar tidak, Pak? Iya. Setelah mencari solusi, maka kita akan berlanjut terhadap penentuan hasil akhir. Nah, setelah kita menentukan hasil akhir, kita harus merujuk kembali ke apakah sudah sesuai, apakah sudah tepat langkah-langkah yang kita ambil. Kadang-kadang dalam hal ini kita tidak bisa menganggap bahwa keputusan kita adalah mutlaknya benar. Tidak. Tetapi karena di sini adalah trisentra pendidikan, banyak pihak-pihak yang terkait dalam pendidikan, terutama stakeholder sekolah, kita juga harus mendengarkan hal-hal terkait kebijakan-kebijakan ataupun masukan-masukan. Sehingga dalam hal ini kita lebih banyak untuk bisa berkomunikasi, berdiskusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Baik, ini sudah sangat jelas nih Pak ya. Yang buntut sekali ya menurut saya. Ini menyesuaikan terhadap kasusnya tadi, kemudian kita harus menggali informasinya untuk mencari solusi yang tepat, kemudian baru kita membuat keputusan. Dan tidak lupa yang terakhir, keputusan tadi itu kan tidak mutlak benar. Kita harus meninjau kembali dan juga mempertimbangkan masukan dari stakeholder yang terkait di sekolah. Itu Pak ya? Iya, Pak. Kita lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Nah, ini tantangannya Pak. Baik. Yang pernah Bapak hadapi nih Pak. Baik. Tantangan yang pernah dihadapi, sebenarnya setiap pengambilan keputusan baik dalam skala jangka pendek maupun jangka panjang pasti memiliki tantangan. Dalam hal ini yang saya rasakan, tantangan ketika harus terkait terhadap peraturan-peraturan. Karena kita tidak lepas terhadap peraturan, namun kita juga tidak bisa mengambil langkah melanggar peraturan. Nah, terutama dalam hal terkait kebijakan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Misalnya saya kasih contoh. Satu sekolah ini adanya menertibkan disiplin positif yang baik untuk para peserta didiknya.
contoh yang paling ringan adalah keterlambatan siswa sekolah. Nah, misalnya siswa pada saat pukul 7 gerbang sudah ditutup, tetapi ada beberapa siswa yang mungkin terlambat dalam hal itu. Karena apa? Karena mungkin kesiangan, orang tuanya sakit, tidak ada bisa yang mengantar, peserta didiknya jalan kaki karena tidak memiliki kendaraan. Banyak sekali hal-hal menyangkut terkait terhadap itu. Sehingga itu terkait dengan peraturan. Makanya kalau misalnya mengambil keputusan yang terkait dengan peraturan, saya rasa itu hal yang paling sulit. Karena kaitannya peraturan dengan rasa keadilan, antara peraturan dengan kebenaran. Nah, dua-duanya ini mengalami dilema etika menurut saya. Makanya sampai dengan saat ini kami di SD Negeri 14 walaupun sudah melakukan segitiga restitusi terhadap peserta didiknya terkait hal tersebut, namun saya rasa disiplin positif itu belum berhasil. Buktinya hingga sampai hari ini mungkin masih ada satu peserta didik yang terlambat ke sekolah. Ya, Ini seperti itu, Pak. ini tetap berproses lah. Jadi tetap berproses. Ya, memang tantangan terberatnya itu mungkin yang sering yang berkait dengan peraturan. Yang ya. berkaitan Kadang dilema dengan etika, kadang ada juga kita rasa Rasa kasihan. kasihan. Nah, itu dia. Benar. Ya. Tapi kalau terhadap peraturan tadi ya, gimana kawan-kawan yang telah berusaha gitu kan menghargai Untuk mereka, datang lebih untuk awal. lebih Nah, awal. ini tentunya dilema etika yang luar Iya. biasa. Ini bukan hanya ke jangka pendek, tapi ke Jangka jangka panjang. Baik Pak, sudah sangat jelas sekali, Masya Allah. Ini sebagai pembelajaran juga Pak buat kami ke depan. Kemudian di pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika atau langsung menyelesaikan di tempat? Ya, itu antara memiliki jadwal atau langsung diselesaikan saja gitu. Saya mencoba menjawab berdasarkan hal-hal yang pernah terjadi di SD Negeri 14 selama saya menjabat sebagai pimpinan sekolah ini. Ketika pertanyaannya seperti itu, maka saya akan menjawab keduanya pernah dilakukan. Tergantung dari kasusnya, tergantung dari problematikanya. Nah, ketika misalnya permasalahan itu bisa diselesaikan pada hari yang sama, pada jam yang sama, pada waktu yang sama, maka keputusan itu bisa kita ambil langsung. Namun, ada beberapa hal di mana keputusan itu tidak secara mutlak harus diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek. Kita harus membutuhkan adanya ruang diskusi. Dalam hal ini adalah komunitas praktisi sekolah dan juga komunitas belajar sekolah. Nah, di dalam kombel kami, di dalam komunitas belajar kami selalu berdiskusi terkait penyelesaian kasus-kasus studi, baik itu permasalahan peserta didik, baik itu permasalahan guru yang terkait terhadap satu, manajemen kelas pastinya, dua, pembelajaran interaktif di dalam kelas tentunya. Ini semuanya adalah permasalahan. Nah, dan kami selalu menyelesaikannya itu di dalam komunitas belajar apabila menyangkut hal orang banyak. Baik, ini Dan komunitas belajar itu kami tidak terjadwal, namun setiap satu bulannya pasti tentunya kami akan berdiskusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di ruang lingkup SD Negeri 14 Sijuk. Masya Allah. Baik. Dan itu biasa dibahas setelah siswa pulang sekolah hingga sampai guru pulang pada pukul 2. Oh, Masya Allah. Baik, ini berarti penyelesaiannya tergantung permasalahannya lagi Pak ya, tapi kedua-duanya dilakukan. Kalau memang permasalahannya simpel ya bisa diselesaikan dengan cepat Pak ya. Tapi kalau memang menyangkut orang banyak tadi, ya kita perlu berdiskusi dengan melibatkan komunitas praktisi, komunitas belajar yang ada di sekolah. Dan ini walaupun tidak memiliki jadwal tentu, tapi rutin setiap bulan dilakukan. Oke, baik Pak. Kita next ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini yang boleh ditambahkan tidak kenapa tidak terjadwal dengan baik? Oh iya, bulannya? kira-kira alasannya apa Pak? Kenapa itu? Waktunya itu harus misalnya setiap bulan tuh tanggal 15 lah misalnya seperti itu Pak. Saya mencoba menjawab mengapa ini tidak dilakukan tepat dibuat dalam misalnya contoh setiap tanggal 15. Karena kita tahu bahwa kita ini bekerja keterlibatannya dengan banyak pihak. Sama seperti guru juga keterlibatannya dengan banyak pihak.
Kita tidak tahu bahwa misalnya tanggal 15 tiba-tiba ada rapat kepala sekolah, ada rapat komunitas belajar guru, kemudian ada lagi pertemuan-pertemuan lainnya, ada lagi misalnya maaf, kita tidak tahu, kita hanya berharap bahwa kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi misalnya di tanggal 15 itu ada salah satu guru yang misalnya tidak bisa bersedia hadir ke sekolah karena dalam kondisi sakit. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya menjadi sebuah pertimbangan. Makanya ketika kami melaksanakan komunitas, mengaktifkan komunitas belajar kami itu melihat cakupannya, kebutuhannya, jadwal kebutuhannya, waktunya beserta dengan pesertanya. Sehingga semuanya harus ada, semuanya harus ada, sehingga karena semuanya harus ada berarti semuanya mendengar, semuanya memberikan keputusan, dan itu bisa lebih efektif karena semuanya bisa ada. lebih efektif. Berarti ini mirip-mirip keadaan kami di sana juga, Pak, karena kan lintas pulau, berarti kalau ada keperluan lain rapat di luar pulau itu kan tidak bisa dilaksanakan. Kebetulan ini bisa jadi referensi nanti, Pak. Tidak perlu dijadwalkan, yang penting rutin setiap bulan pada saat semua peserta bisa hadir gitu, Pak ya. Selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau ditanya siapa, tentunya karena mengambil keputusan ini tidak bisa sendiri. Iya, betul. Yang pasti sudah saya katakan sebelumnya, yang membantu saya banyak sekali. Saya tidak bisa menjabarkannya satu persatu. Tapi yang termasuk dalam kategori trisentra pendidikan dan stakeholder pendidikan di dalam ruang lingkup kerja SD Negeri 14 Ijuk, semuanya membantu saya dalam mengambil keputusan. Jadi kita sering mengadakan diskusi bersama wali murid, kita juga sering mengadakan diskusi terhadap pemerintah desa, dan itu sering kita lakukan. Oke, baik, Pak. Ini berarti semua pihak dilibatkan ini, Pak, ya? Semua pihak dilibatkan. Stakeholder sekolah dan juga trisentra pendidikan semuanya dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Semuanya dilibatkan. Dan disesuaikan dengan apa namanya? Dan disesuaikan dengan permasalahan. Tingkat permasalahan. Ya, permasalahannya dan keinginan. Oke, sesuaikan. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak, dari wawancara kita hari ini. Wah, asik sekali kita ngobrol aja, Pak. Jadi tidak terasa pertanyaannya ada habis. Kemudian ini, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Pak, dari awal kita ada ngobrol dari identifikasi sampai penyelesaian termasuk pihak-pihak yang terlibat, Pak, ya, yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian kira-kira pembelajaran apa, Pak, yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama ini dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Pembelajarannya, Pak. Baik, pembelajarannya adalah prosesnya. Menghargai setiap prosesnya. Setiap pengambilan keputusan bukanlah sebuah hal yang mudah, dan proses itu saya nikmati sehingga sampai kepada titik hasilnya. Ketika solusi itu sudah kita diskusikan bersama, mendapatkan solusinya, kita pasti ada hasil akhirnya. Nah, dan hasil itu sebuah kebanggaan. Pasti hasil itu sebuah kebanggaan. Jadi sambil menikmati proses berjalannya, setelah mendapatkan hasilnya, menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah kepatuhan, menjadi sebuah inspirasi baru bagi orang lain. Itu dia. Iya, Masya Allah. Saya catat nih, Pak. Boleh. Ini sangat penting nih, Pak. Karena tentunya banyak orang yang bertanya, misalnya contoh, rekan-rekan beberapa kepala sekolah bertanya, Pak Eri bagaimana caranya agar bisa? Artinya kita bisa menginspirasi orang lain, menimbulkan pertanyaan bagi orang lain. Dan di dalam komunitas belajar kepala sekolah pun di Kecamatan Sijuk, saya juga sering mengadakan praktik-praktik baik dan memberikan solusi-solusi terhadap hal-hal baru, paradigma baru dalam pendidikan yang mungkin mereka sudah paham namun belum mendapatkan penekanan.
seperti itu. Masya Allah. Ini banyak nih pembelajaran Pak ya. Ini ya kita menghargai setiap proses yang terjadi dalam pengambilan keputusan. Kita nikmati prosesnya sehingga dapat menghasilkan hasil yang terbaik, dan hasil tersebut dapat menjadi kebanggaan kita, menjadi kepatuhan bersama, dan yang paling penting ini dapat menginspirasi, menjadi inspirasi untuk pihak-pihak lain dan banyak orang ini Pak ya. Benar. Masya Allah. Baik Pak Eri, mungkin sampai di sini wawancara kita. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Pak Eri telah luangkan dan telah Pak Eri berikan kepada kami. Ini juga menjadi bahan pembelajaran buat kami ke depannya Pak Eri. Semoga wawancara kita ini dapat bermanfaat bagi banyak orang pada nantinya yang nanti menyaksikan video ini. Izin ditayangkan nanti ya Pak Eri. Silakan Bapak. Namun sebelumnya saya juga harus berbicara. Semoga dari apa yang Bapak tanyakan kepada saya menjawab semaksimal sesuai dengan apa yang kami lakukan. Semoga dari jawaban-jawaban tersebut Bapak dan juga nanti penonton yang lainnya kalau ini ditayangkan di YouTube bisa memahami apa yang saya jabarkan terhadap pertanyaan. Amin, insya Allah Pak. Baik, demikian wawancara kami bersama Bapak Eri Agrianto, Kepala Sekolah SD Negeri 14 Sijuk. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Demikian kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali. Izin Bu, ini kami mahasiswa CGP Angkatan 10. Ini izin mewawancara Ibu ya, dalam rangka memenuhi salah satu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam hal ini narasumber yang selanjutnya adalah Ibu Pawit, Kepala Sekolah SD Negeri 8 Membalong ya. Betul ya Bu ya? Baik, terima kasih Bu kami ucapkan atas kesempatan dan waktunya yang telah Ibu berikan untuk kami mewawancara Ibu selaku pemimpin di sekolah ini. Mungkin bisa kita mulai Bu wawancaranya? Silakan Pak. Baik Bu, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Dalam melaksanakan tugas ya Bu ya, tentu kita sering dihadapkan dalam permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang bersinggungan ya, atau maksudnya nilai-nilai yang bersinggungan di dalamnya, dan itu merupakan dilema etika ataupun juga bisa rujukan moral. Nah, pertanyaan kami Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Pak Eko ya. Jadi bagaimana dalam posisi kami mengidentifikasi bahwa sebuah kasus itu adalah dilema etika ataupun rujukan moral, itu berdasarkan kasusnya itu benar PS benar ataupun benar PS salah, seperti itu Pak Eko ya. Dimana kita tahu kalau dilema etika itu sebenarnya kan benar Pak, tapi bersinggungan juga dengan kebenaran yang lain. Sedangkan rujukan moral itu memang benar tetapi salah gitu Pak Eko. Jadi kami mengidentifikasinya berdasarkan nilai-nilai yang ada tersebut. Oh, baik Bu. Selanjutnya misalnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik Pak. Jadi pengambilan keputusan apabila memang ada kasus yang dikiranya memang benar, dengan benar istilahnya di dalam etika tersebut, maka kami membuat langkah-langkah sebelum menyelesaikan kasus tersebut Pak Eko. Jadi dimulai mungkin dari identifikasi awal terlebih dahulu, bagaimana masalah itu terjadi, kemudian pihak-pihak yang terlibat di situ, kemudian di situ tujuan dari apa sih, kenapa permasalahan itu terjadi, identifikasi awal seperti itu ya. Kemudian baru kami bermusyawarah, komunikasi, koordinasi dengan pihak-pihak yang memang sekiranya diperlukan, sekiranya berhubungan dengan kasus-kasus tersebut, baru kita mengambil keputusan untuk pengambilan keputusan.
dan itu juga harus disertai dengan pertimbangan kemudian resiko juga apa yang nanti akan terjadi ke depannya apabila keputusan ini diambil seperti itu. Dan terakhir kami juga melakukan evaluasi dan refleksi karena itu sangat penting untuk evaluasi bagaimana pengambilan keputusan yang sudah kami lakukan itu sudah tepat atau belum, seperti itu Pak Eko. Oke. Baik, ini sebenarnya sudah menjawab dua pertanyaan sekaligus ya, Bu. Jadi tadi bagaimana pengambilan keputusannya ya sekaligus dengan langkah-langkahnya atau prosedurnya, Bu ya. Jadi ini tadi Ibu ceritakan mengidentifikasi masalahnya, apa bagaimana mungkin tingkat kesulitan masalahnya, siapa saja yang terlibat di situ, Bu ya, melibatkan kemudian dimusyawarahkan dengan pihak-pihak yang terkait, Bu ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu juga ada pertimbangan ya, Bu ya. Mana mungkin yang resikonya juga mempertimbangkan resikonya, mana yang misalnya yang terlalu beresiko mungkin bisa dihindari begitu ya Bu ya. Dan yang terakhir itu bisa mengevaluasi terhadap keputusan yang telah dibuat dan juga melakukan refleksi. Oke, baik Bu. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal yang efektif yang selama ini mungkin menjadi pengalaman saya adalah komunikasi tadi, karena ini semua tidak lepas dari komunikasi ya dengan berbagai pihak. Karena apabila permasalahan khususnya apabila permasalahannya itu dianggap itu memang perlu diselesaikan dengan cara musyawarah atau tidak langsung diselesaikan pada saat itu juga, maka komunikasi itu sangat perlu. Jadi kami tidak mengambil keputusan sepihak, intinya harus dikomunikasikan dengan berbagai pihak. Nah ini saya rasa melalui komunikasi koordinasi inilah yang menurut kami ini adalah efektif. Kemudian juga keterlibatan mungkin atasan, kemudian mungkin guru-guru yang ada di sekolah kami seperti itu juga sangat berpengaruh dan itu juga akan menjadi sebuah keputusan kami menjadi lebih efektif. Oke. Baik, lebih mengedepankan komunikasi dan koordinasi ya Bu ya, dan lebih melibatkan semua pihak ya Bu ya, yang ada di sekolah ini pada khususnya. Oke. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangannya Bu dalam yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Jadi memang kasus dilema etika itu sangat kompleks, sangat banyak seperti itu Pak Eko ya. Jadi tantangan kami juga berbagai macam hal, tetapi yang menurut tantangan kami itu adalah memang akan selalu ada yang namanya perbedaan ataupun ketersinggungan ataupun pro kontra dari setiap pengambilan keputusan yang kami jalankan seperti itu. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak terima terhadap hasil keputusan, nah itu pasti akan selalu ada. Kemudian kontra, saya tidak suka, saya tidak setuju misalnya dengan apa yang sudah diputuskan oleh kami, mungkin ada saja seperti itu Pak Eko. Jadi itu adalah tantangan kami, bagaimana kami istilahnya menyelaraskan bersama, bersinergi bersama. Pengambilan keputusan kami itu memang sudah selayaknya kita ambil, sudah selayaknya kita jalankan bersama sesuai dengan hasil keputusan di awal tadi, sehingga pro kontra tadi itu dapat diminimalisir. Sebenarnya kontra tadi. Ini kayaknya memang hal yang lumrah ini Bu ya. Pro kontra itu di mana-mana memang selalu ada, tapi bagaimana cara kita menyelaraskannya Bu ya, meminimalisirnya dengan mendengarkan ya Pak mungkin Bu ya, mendengarkan pendapat semua termasuk juga mungkin coaching atau segitiga restitusi mungkin bisa juga kita terapkan Pak di situ untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada gitu Pak. Oke, coaching. Baik, terima kasih Bu. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu Bu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah memiliki jadwal atau misalnya langsung menyelesaikan saat itu juga Bu terhadap kasus-kasus itu Bu? Atau ada prosedur yang Ibu jalankan? Kalau terjadwal sih tidak Pak, jadi kami istilahnya kondisional ya. Kalau memang kasusnya memang ringan dan bisa saat itu juga diselesaikan, diambil keputusan, kami saat itu juga mengambil keputusan. Tetapi misalnya tidak dan memang harus ada pihak-pihak lain yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, maka kami ikutilah prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang kami sebutkan tadi di atas, awal tadi seperti itu. Jadi kami melihat bagaimana
berat ringannya kasus tersebut begitu Pak Eko. Jadi tidak ada jadwal khusus untuk menangani kasus-kasus itu. Lebih ke tingkat kesulitan kasus ya Bu ya. Iya. Nah, kalau memang masalahnya ringan, mungkin bisa dengan cepat atau Iya. saat itu juga diselesaikan. Tapi memang kalau memang kompleks, lebih kompleks atau lebih berat, Bu Dewi mungkin lebih dikoordinasikan kembali seperti yang dijelaskan di awal tadi Bu ya. Betul Pak Eko, ya. Oke. Baik, selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor Bu, yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika? Iya. Jadi faktor yang mempengaruhi tentu ada Pak ya, dalam kita di sebuah instansi pendidikan kan di situ ada sebuah ekosistem seperti itu Pak ya, ada guru, ada siswa, mungkin ada juga atasan kita atau stakeholder yang berada di lingkungan sekolah kita. Itu berpengaruh juga Pak terhadap pengambilan keputusan yang kami lakukan. Apabila memang pengambilan keputusan itu luas seperti itu, mungkin kami butuh pertimbangan-pertimbangan dari atasan atau stakeholder seperti komite ataupun wali murid, maka kami jalankan itu. Jadi memang ada pengaruhnya orang-orang di sekitar ini yang terlibat dalam pengambilan keputusan kami, termasuk juga guru, bahkan siswa sekaligus, sekalipun itu siswa tetap kami dengarkan berpengaruh juga terhadap pengambilan keputusan kami, karena bagaimanapun juga pengambilan keputusan itu jangan sampai itu merugikan siswa ya, dan tidak berpihak pada siswa gitu Pak. Oke. Jadi ini lebih melibatkan seluruhnya Bu ya. Seluruhnya. Yang terlibat, yang mungkin memang berkaitan di situ dalam kasus tersebut itu Bu ya. Baik, ini tidak terasa Bu, udah di pertanyaan terakhir, kita tinggal satu. Ini Bu, dari semua hal yang telah tadi Ibu sampaikan dari awal sampai yang terakhir, kemudian kira-kira Bu, ada pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajarannya kira-kira Bu. Jadi Pengalamannya Bu. Jadi banyak Pak Eko ya, setelah masuk ke dalam dunia kepemimpinan, kita memang tidak serta-merta mengambil keputusan itu secara sepihak, itu pasti Pak. Karena di lingkungan sekitar kita ada bawahan kita, ada anak murid kita yang menjadi prioritas kita. Jadi untuk pengambilan keputusan tidak bisa kita sekaligus ada masalah ini, kita tentukan ini, atau nak dari pimpinan itu sendiri, itu tidak Pak. Jadi harus dipelajari dulu bagaimana kasus itu, apa motif dari kasus itu, modusnya seperti apa, seperti itu, katakanlah seperti itu, baru kemudian ditelaah, dianalisis seperti itu, baru kami mengambil keputusan yang dirasa memang sudah melalui pertimbangan-pertimbangan matang seperti itu, sehingga nanti harapannya pengambilan keputusan itu adalah keputusan yang terbaik untuk semuanya seperti itu Pak Eko. Jadi pengalaman-pengalaman itulah yang membuat kami apabila mengambil keputusan ke depannya itu akan selalu berpikir ada orang lain juga yang harus kita libatkan, ada orang lain juga yang nanti akan merasakan juga hasil keputusan kita. Jadi nggak bisa satu pihak sendiri, seperti itu pengalaman kami Pak. Jadi ya harus tetap senantiasa berkolaborasi dan berkomunikasi. Masya Allah. Jadi kuncinya mungkin di situ ya Bu ya. Iya, kolaborasi, komunikasi dan kolaborasi. Jadi kita tidak mengambil keputusan sendiri ya Bu ya. Iya. Jadi menelaah dan menganalisis betul-betul kasusnya, kemudian pertimbangannya matang dengan harapan keputusan ini hasilkan adalah keputusan yang terbaik Pak ya, yang berpihak kepada siswa tadi atau kepada apapun yang bertentangan dengan dilema etika tadi itu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Ini menjadi pembelajaran juga ini bagi kami Bu. Ini sangat berarti ini Bu ya. Tak terasa ini Bu, pembicaraan kita atau wawancara kita mungkin cukup sekian sampai di sini Bu. Sekali lagi kami sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu semua, kepada Ibu ya, khususnya yang telah meluangkan waktu dan memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan wawancara ini. Dan harapan kami ini Bu, semoga apa yang telah kita bicarakan pada hari ini menjadi manfaat buat kami pribadi pada khususnya, dan bagi rekan-rekan juga mungkin yang akan menonton video ini pada umumnya nanti Bu. Semoga Ibu juga sehat selalu dan sukses dalam memimpin di sekolah SD Negeri 8 Membalong ini. Sekali lagi terima kasih Bu. Kami akhiri. Mohon maaf Bu ya apabila terjadi atau terdapat kesalahan dalam wawancara kali ini. Mohon dimaafkan Ibu ya.
Kami juga minta maaf apabila mungkin informasi yang kami sampaikan mungkin tidak sesuai ataupun ada hal-hal yang dihilangkan kami juga minta maaf Pak Eko. Baik, sama-sama Bu ya. Kita Iya. saling memaafkan lebih Iya. baiknya insyaallah. Baik, demikian wawancara kami bersama Ibu Fawid, Kepala Sekolah SD Negeri 8 Membalong. Semoga ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.